Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada, menanggapi komentar saudara kita ya, Aili Susanti ya. Saya mau tanya, di saat saya mau tidur terkadang ada cahaya putih di pikiran saya. Terima kasih. Apa cahaya putih? Itu sebenarnya frekuensi energi ya. Ketika Anda masuk lebih dalam lagi, bisa nanti wujud penampakan ya. Nah, coba dilatih gitu. Ya, memang ketika kita ini ya, teman-teman Jumat pagi, ketika kita tidur itu adalah waktu yang katakanlah itu bisa untuk merelaksasi diri kita gitu loh ya. Sehingga itu bisa Anda gunakan untuk melatih ketajaman mata batin Anda ya. Jadi kalau Anda ingin mata batin Anda ini tajam, ingin melihat hal-hal gaib, itu dilatih seperti itu teman-teman ya. Saya sering mengalami hal-hal semacam itu ya. Apalagi kalau Anda ini terbiasa zikir, wirid ya, puasa, itu ya akan sering melihat penampakan-penampakan di kala Anda itu mau tidur gitu. Ini pun juga bisa kita sengaja ya. Orang katakanlah meditasi itu titik itu gitu loh ya. Jadi saya umpamakan gini teman-teman ya. Saya kasih contoh gini ya. Nah, ini kondisi Anda, katakanlah kondisi Anda mau tidur, terjaga. Yang hitam ini kondisi tertidur ya. Lah, di antara terjaga dan tertidur, lah di sini itu frekuensinya makhluk halus. Frekuensinya energi. Ketika Anda bisa mempertahankan kondisi di antara ini ya, maka Anda akan bisa melihat makhluk halus. Lah, ini bisa kita sengaja dengan meditasi. Lah, makanya kenapa ke orang katakanlah meditasi itu bisa mendapatkan petunjuk ya. Nah, petunjuk itu dari mana? Petunjuk dari energinya gitu ya. Jadi ketika Anda masuk dimensi di tengah-tengah tadi, antara Anda terjaga itu melek ya, dan tidur ya. Jadi di proses persimpangan jalan gitu. Misalnya Anda itu mau menyeberang ya. Mau menyeberang, ibaratnya ini daratan, ini sungai. Lah Anda di pinggir daratan, di sungai itu ya. Jadi disitulah frekuensi gitu loh ya. Semakin Anda mendekati sungai ya, mepet sekali, itu akan semakin jelas. Tapi ketika Anda masuk ke sungai, Anda tertidur. Frekuensinya seperti itu. Lah, untuk mempertahankan kondisi semacam ini, kalau kita tidak latih dengan meditasi, itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Kebanyakan apa? Babas tidur. Ya. Lah, babas tidur ketika Anda ada interaksi dengan makhluk halus, jadinya masuk alam mimpi. Ya. Sehingga yang menangkap mimpi itu bukan kesadaranmu, tapi sukmamu. Karena masuk dalam dimensi energi. Paham? Jadi tidur dan antara terjaga dan tidur itu masuk dimensi energi. Ketika kesadaranmu tidak bisa masuk ya, melihat energi, atau misalkan ya saya melihat makhluk halus tapi dalam kondisi sadar, saya tidak tidur, berarti frekuensi saya itu berada di antara terjaga dan tidur. Seperti Anda melamun, nah itu. Tapi melamun yang bisa kita kendalikan. Lah ini caranya dengan meditasi. Paham? Atau masih bingung teman-teman? Ini yang harus Anda latih ya. Kalau Anda mau
mata batin Anda terbuka, Anda harus melatih cara ini gitu. Anda harus melatih strategi ini ya. Ketika Anda bisa masuk alam mimpi tapi Anda tidak tertidur, itu namanya lucid dream. Lucid dream ini ya masuk keilmuan raga sukmo ya. Tahu raga sukmo? Nah, paham ya? Ya dicobalah ya, dicoba. Pasti bisa ya, kalau Anda mencobanya terus lama-lama juga Anda akan bisa. Tapi kalau Anda tidak mencobanya ya tidak akan bisa ya. Ini harus dilatih. Itu adalah konsep dasar mata batin. Tapi kalau Anda sudah terlatih, nanti lama-kelamaan juga akan bisa dengan sendirinya gitu loh. Lama-kelamaan akan bisa dengan sendirinya. Lama-kelamaan ketika Anda mau melihat makhluk halus ya, makhluk gaib, itu akan mudah. Caranya seperti itu. Dan ini sudah saya praktekkan ya. Ya kadang sesuatu yang gaib itu sebenarnya tidak gaib ya teman-teman ya. Ketika kita sudah tahu ilmunya gitu. Ya. Ketika kita sudah tahu ilmunya ya, ibarat kita ini katakanlah belajar motor gitu loh ya. Ketika kita belum bisa naik motor itu serasa sangat sulit sekali. Ya. Ternyata sangat sulit sekali ya, pikiran kita seperti itu. Tapi ketika kita mau belajar, kita coba terus ya, kita paksakan terus, akhirnya ya lama-lama juga bisa, akhirnya lama-lama juga berhasil ya. Nah itu konsep dasar mata batin. Lah kondisi Anda katakanlah ya, biasanya ini juga dialami ya ketika orang sakit ya. Misalkan teman-teman jemaat wage ini sakit ya, Anda sakit. Nah itu kan kadang kita sering masuk ke alam energi gitu. Kita sering bisa melihat penampakan dan sebagainya. Atau kalau Anda masuk terlalu dalam, mati suri, bisa seperti itu ya. Lah kalau Anda mau melatihnya, sering-seringlah berpuasa. Ketika Anda sering berpuasa, maka Anda akan cepat untuk bisa menangkap atau masuk ke dalam frekuensi energi. Ini akan membantu Anda karena ini adalah dasar terbukanya mata batin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.